Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desprita Nurholila, NIM H1A117019. Baiklah, saya akan memberikan review terhadap sebuah jurnal yang berjudul Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang, studi pada Bapeda Sampang. Jurnal ini ditulis oleh Dian Marliana, Saswoyo, dan Muhammad Rozikin. Jurnal ini merupakan jurnal administrasi publik, volume 1, nomor 3, halaman 80-86. Latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah bahwa wilayah Indonesia ini merupakan wilayah kepulauan yang luas dan memiliki kekayaan alam yang juga luas di daerah pantainya. Oleh karena itu, kekayaan alam tersebut harus dikelola dengan baik, terarah, dan terencana dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Adapun dasar dari pemerintah daerah untuk mengelola wilayah daerah pesisir adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang. Adapun tinjauan pustaka dari jurnal ini adalah yang pertama kebijakan, kemudian proses kebijakan publik, desentralisasi, pembangunan berkelanjutan, tata ruang, serta wilayah pesisir. Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam menulis jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif. Nah, di mana fokus kajiannya adalah implementasi dari kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis sustainable development yang dijalankan di Kabupaten Sampang. Dan fokus kajian yang kedua adalah bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijakan ini terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang ini terdapat 4 strategi untuk pembangunan kawasan pesisir. 4 strategi tersebut antara lain, yang pertama adalah menetapkan zonasi kawasan pesisir. Yang kedua adalah menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan ekosistem pesisir. Yang ketiga adalah dengan upaya meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengendalikan hutan mangrove yang ada di kawasan selatan pesisir. Dalam jurnal ini dijelaskan ada beberapa dampak positif dari adanya kebijakan tersebut. Nah, yang pertama dari segi ekonomi, di mana salah satunya di Kecamatan Camplong, masyarakat ini mendapatkan peningkatan penghasilan dari sektor perikanan. Hal ini secara tidak langsung merupakan dampak dari adanya pengendalian hutan mangrove. Selanjutnya, dari segi sosial, dengan adanya penerapan kebijakan ini, masyarakat ini memiliki semangat gotong royong untuk bersama-sama pemerintah ini mengembangkan wilayah pesisir, dan juga masyarakat ini menjadi lebih partisipatif terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun dari segi lingkungan, dampak dari adanya kebijakan ini adalah dengan adanya penanaman mangrove baru, maka akan memberikan dampak sustainable jangka panjang, yaitu pencegahan abrasi, kemudian peredam gelombang dan angin, dan tempat hidup biota laut seperti udang dan ikan. Adapun kelebihan dari jurnal ini adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, sehingga sangat mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah di mana penulis ini hanya menyebutkan dampak positif dari kebijakan ini, sedangkan dampak negatif maupun permasalahan-permasalahan dari kebijakan ini tidak disebutkan. Nah, seharusnya penulis ini juga memasukkan permasalahan-permasalahan, dampak negatif maupun kendala-kendala dari kebijakan ini sehingga dapat dicari solusi untuk penyelesaiannya. Baiklah, demikianlah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.